8. Mengusulkan pergantian Ore, saya sangat bangga ya dengan gerakan para jenderal ya. Mereka ini adalah tokoh bangsa. Bukan sembarangan orang bisa menjadi jenderal. Mereka punya pandangan, punya sikap, punya peran untuk melihat kondisi negara ini apakah sedang baik-baik saja atau lagi kacau balau. Ya. Pak SBY seharusnya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 negarawan. Pak SBY, kita 9 tahun oposisi, tahu bagaimana yang terjadi ketika Jokowi ya. Jokowi itu harus tetap diungkap jika memang ini benar ada satu kebusukan dan kesalahan diungkap, termasuk pencalonan Gibran itu. Ya, kalau untuk Pak Prabowo kita dukung sampai 2029. Oke, semua setuju. Pak Prabowo, nggak apa-apa, kasih kesempatan. Pak Prabowo juga tokoh bangsa. Tetapi untuk persoalan Gibran, jangan takut dengan orang-orang yang teriak, oh kami di belakang Gibran. Pergi kalian di belakang dia sana, penuhi Jakarta sana kalau kalian memang nyata, ya kan. Hidup jenderal, hidup jenderal, hidup jenderal. Saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Akhirnya apa yang menjadi usulan ratusan purnawirawan terkait dengan pemaksulan Gibran sebagai wakil presiden kini direspon oleh Pak Wiranto sebagai penasehat khusus presiden. Nah, ini adalah ancaman nyata bagi Mas Gibran sebagai wakil presiden. Apalagi mendengarkan apa yang menjadi pernyataan Pak Wiranto bahwa belum ada keputusan mengenai terkait pengusulan ini, baik itu ditolaknya usulan ataupun setuju soal usulan bahwa Gibran harus diganti. Dan saya kira pemberitaan ini akan semakin besar dan kemungkinan besar betul-betul akan terjadi pemaksulan untuk Mas Wapres. Nah sahabat-sahabat, saya kira kita lanjut dulu bagaimana komentar dari Bang Ali Purrahman terkait dengan respon yang diberikan Pak Wiranto sebagai penasehat khusus presiden. Untuk itu langsung saja ke videonya. Hari ini ada satu berita yang sangat mengejutkan karena Wiranto sebagai penasehat khusus presiden akhirnya merespon usulan dari Forum Purnawirawan Jenderal TNI yang meminta agar Gibran sebagai wakil presiden itu diganti atau dilengsarkan. Bagi saya ini sangat mengejutkan karena sebenarnya forum atau usulan dari Purnawirawan Jenderal TNI ini kan gak terlalu besar sebenarnya. Ya memang forumnya besar gitu ya, ada ratusan jenderal yang hadir, ada banyak jenderal yang tanda tangan dan meminta agar Gibran ini diganti atau dilengsarkan.
acaranya besar, tapi sebenarnya secara pemberitaan di media itu sangat-sangat minim sekali. Entah karena mereka tidak siap secara tim komunikasi, atau memang media-media kita sudah dibungkam atau masih bisa dikendalikan sehingga berita ini tidak beredar, berita ini tidak muncul di permukaan, hanya muncul di beberapa platform sosial media termasuk YouTube dan TikTok gitu ya. Tapi ini sudah sangat cukup sekali untuk bisa menjadi satu pembicaraan atau isu. Padahal seandainya ini dibahas di semua media mainstream Indonesia hari ini, rasanya situasinya akan lebih genting dari ini. Tapi tetap saja, meskipun ini hanya muncul di beberapa platform sosial media, ternyata akhirnya direspon oleh penasehat khusus Presiden, yakni Wiranto. Dan respon ini menurut saya adalah sebuah respon yang resmi dari pihak pemerintah, yang ini kemudian membuat soal usulan pergantian atau pelengseran Gibran menjadi lebih nyata dan lebih dekat rasanya gitu. Ya, karena isu ini sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata yang objektif atau netral gitu ya, ini seharusnya bisa diredam. Ini seharusnya tidak perlu direspon gitu, karena ini udah berlalu. Isu ini ketika muncul, yang meskipun forum Purnawirawan Jenderal TNI ini banyak sekali yang datang, tapi secara pembicaraan itu masih tidak cukup rasanya, tidak perlu untuk kemudian membuat pemerintah merespon. Tapi akhirnya tetap direspon, dan ini justru semakin membesar setelah ini kayaknya gitu ya. Ya, entah karena ada strategi politik atau komunikasi politik yang sedang dijalankan oleh pihak Wiranto, saya nggak ngerti apa, tapi berkat Wiranto ini isu ini menjadi bangkit, sehingga kemudian beberapa media hari ini seperti Kompas dan Tempo itu sudah ikut memberitakan. Padahal sebelumnya dua media ini seingat saya tidak memberitakan berita atau peristiwa Purnawirawan Jenderal TNI yang meminta agar Gibran ini dilengserkan atau diganti. Tapi ya sudah, karena ini sudah direspon secara resmi dan sudah menjadi bahasan diskusi publik hari ini, sudah terlanjur ibaratnya gitu ya. Jadi kita kemudian akhirnya mengerti bahwa ternyata Presiden Prabowo menanggapi terkait usulan pelengseran Gibran itu tidak konkret, tidak tegas gitu ya. Tidak tegas menolak maksudnya. Kan seharusnya kalau ini solid gitu ya, sebagai sebuah tim, sebagai sebuah pasangan, harusnya kan Prabowo langsung bilang tidak bisa. Harusnya gitu kan gitu ya. Tapi menurut pernyataan dari Wiranto yang sudah melaporkan usulan ini kepada Presiden Prabowo, saya dari semua berita-berita yang saya baca dari Kompas, Tempo sampai berita-berita yang media-media kecil itu tidak ada satupun penolakan. Malah dari pernyataan Wiranto, ya Pak Prabowo memahami katanya dan mengerti ya, dan menerima atau memaklumi adanya usulan-usulan yang seperti itu, meskipun pada akhirnya tidak bisa kemudian mendorong ini agar lebih cepat terrealisasi atau membantu usulan-usulan ini agar segera terjadi, karena ini terkait trias politika dan kesempatannya memang kecil sekali kalau kemudian Presiden Prabowo harus ikut terlibat langsung gitu ya. Tapi dari jawaban bahwa Presiden Prabowo memahami katanya, ini kayaknya udah cukup. 332 Purnawirawan TNI tuntut Presiden Prabowo lengserkan Wapres Gibran. Ada apa? Oh. Ada apa? Ada apa? Mungkin para purnawirawan ini iri ya sama Mas Gibran ya, karena purnawirawan ini nggak bisa jadi wapres seperti Mas Gibran ya. Sudahlah, nggak usah nuntut Wapres Gibran ini untuk mundur. Wapres Gibran ini terbaik untuk Indonesia. Terbaik dasmu. Indonesia. Wapres termuda, terhebat, dan tertop sepanjang masa, sepanjang berdirinya Indonesia, ya kan? Iya. Lagian mau nuntut gimana pun, Presiden Prabowo tidak akan melengsarkan Wapres Gibran. Kenapa? Ya karena dulu tanpa Wapres Gibran mungkin Pak Prabowo nggak menang. Iya. Udahlah, aku nggak mau berstatement terlalu panjang, nanti berbahaya. Kalian aja yang statement gimana enaknya ya. Apakah kalian setuju Pupu Papa alias Gibran untuk kita makzulkan? Apakah kawan-kawan setuju Jokowi alias Mulyono kita adili? Yang setuju silahkan komentar. Yang setuju silahkan komentar guys. Alasannya. Terima kasih.